dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Andong, yang saya hormati tamu undangan, yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri Andong. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenanannya kita dapat hadir pada acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Guru Penggerak Angkatan 7 SD Negeri Andong, Sabtu 4 Februari 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan kami. Hadirin yang terhormat, izinkanlah saya sebagai pemandu acara ini membacakan susunan acara pada hari ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Dan yang terakhir, keempat, penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Puji Lestari. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara ketiga yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Guru Penggerak Angkatan 7 SD Negeri Andong yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Sudarsi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati para bapak ibu guru, yang kami hormati pula tamu undangan. Sebelum saya menyampaikan diseminasi guru penggerak Angkatan 7 tahun 2023, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat rahmatnya sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Marilah rasa syukur kita ungkapkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini bapak ibu kami undang dalam rangka tugas kami selaku calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2023, yaitu untuk mendiseminasikan atau menularkan pengalaman-pengalaman kami kemarin yang sudah kami laksanakan dari bulan November sampai sekarang, dan alhamdulillah sudah sampai 1 modul, dan ini adalah modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, ibu bapak yang saya hormati, terima kasih sekali atas kehadiran ibu bapak semuanya. Semoga dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan langsung saja Bapak Ibu, untuk budaya positif, penerapan budaya positif, ada beberapa macam, yaitu menurut Gosen meliputi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau ada kata paradigma baru, tentunya ada paradigma lama. Nah, ibu bapak yang saya hormati, kalau kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu saya ingin bertukar informasi dengan ibu bapak semuanya. Saya yakin ibu bapak semuanya sudah punya pengalaman, sudah kaya pengalaman dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Apalagi untuk yang bapak ibu yang sudah lama mengajar, ya, sudah tentunya pengalamannya luar biasa yang bisa kita tularkan atau kita sharing dalam forum ini. Silahkan, ada yang ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman mengajar? Silahkan. Oh, Bu Chandra, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu kepada saya untuk menyampaikan pengalaman saya selama saya menjadi
Guru. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menceritakan pengalaman saya waktu mengajar, dan saat ini saya diberi kepercayaan untuk mengajar kelas 5 Ibu. Nah, di tahun ini saya mempunyai murid yang istimewa Ibu. Anak tersebut, saya masih bingung antara anak itu takut atau memang tidak bisa terhadap salah satu mata pelajaran yang kami ajarkan, yaitu mata pelajaran matematika. Awalnya anak tersebut masih aktif berangkat Ibu, tapi terkadang dalam setiap pembelajarannya anak itu selalu mungkin merasa bagaimana ya, takut atau memang tidak bisa karena nilai-nilainya memang kurang dibandingkan teman yang lain. Akhirnya anak itu sering membuat alasan untuk tidak berangkat sekolah di hari-hari yang ada matematikanya itu Ibu, dan itu pun sampai sekarang masih, karena memang dalam mengajar saya ya secara umum belum setiap ya, karena memang matematika bagi dia sulit, jadi takut untuk berangkat. Itu yang permasalahan yang saya hadapi sampai saat ini. Begitu Ibu pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Ibu Chandra yang sudah berbagi pengalaman yang apa Bu? Tidak mengenakan. Iya. Mungkin nanti dari teman yang lain bisa berbagi juga. Ada yang lain? Mungkin, monggo. Ada yang lain? Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Saya guru kelas 3, tetapi anak kami belum bisa membaca, sehingga ia dalam kami beri soal ataupun memahami kalimat soal itu, anak itu belum bisa Bu. Bagaimana solusinya? Ya, terima kasih. Sudah ada Dot. Yang pertama tadi matematika, pelajaran mungkin yang dianggap momok ya. Kemudian yang kedua dari Bu Atun, siswanya sudah kelas 3 tapi belum lancar membaca, padahal seharusnya kelas 3 itu sudah bisa membaca dengan lancar, walaupun membacanya dengan membaca nyaring, karena untuk kelas rendah biasanya membaca nyaring, belum bisa membaca dalam hati seperti anak-anak yang ada di kelas tinggi. Nah, Ibu Bapak, memang untuk mendidik anak itu tidak mudah. Banyak kerikil-kerikil baik yang besar maupun yang kecil yang dihadapi, karena memang anak itu unik. Masing-masing anak itu berbeda-beda. Ada yang pintar matematika tapi tidak senang untuk membaca. Ada yang senangnya menyanyi tapi tidak senang melukis. Nah, masih banyak lagi contoh-contohnya. Untuk pengalaman saya sendiri juga seperti itu. Artinya kalau dulu saya mengajarnya atau dalam menyampaikan pembelajaran itu satu kelas ya sama, artinya materinya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, paradigma baru di sini artinya yaitu dalam pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu diibaratkan sebagai biji padi. Ya. Jadi anak itu sebetulnya sudah punya potensi, bukan lagi sebagai kertas putih yang masih bersih, tapi sudah punya potensi yang bisa dikembangkan.
Nah, selama ini saya mengajar anak itu sama, sehingga mungkin anak yang punya kemampuan lebih menjadi bosan karena nunggu anak yang kemampuannya masih kurang. Sementara anak yang kurang juga ngopo istilahnya terbirit-birit atau terpontal-pontal gitu. Iya, kepontal-pontal untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada pembelajaran diferensiasi itu artinya kan menyebar, tidak sama. Nah, oleh karena itu sebetulnya untuk melaksanakan pembelajaran kita mestinya memperhatikan kebutuhan belajar siswa, minat siswa, kemudian juga bakat dari siswa masing-masing. Karena tadi saya sampaikan kalau anak itu unik dan bisa dikembangkan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Sampai di sini paham Ibu Bapak? Paham. Oke, kalau paham kita lanjutkan, karena dengan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, keinginannya, maka insya Allah profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang di-up atau diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dapat tercapai. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Kata disiplin yang terngiang dalam benak Ibu Bapak apa? Tertib, apalagi? Patuh, apalagi? Peraturan, gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya untuk disiplin positif ini dimaknai sebagai sesuatu yang perlakuan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan dihubungkan dengan kata disiplin dengan ketidakpatuhan. Padahal sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik berarti itu dari dalam atau dari luar? Dari diri sendiri, tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta, tanpa harus dimarahi, anak-anak sudah mau melakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, serta tanpa hukuman. Alangkah indahnya kalau anak-anak kita bisa berperilaku seperti itu nih Bapak Ibu ya. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama agar nantinya bisa kita terapkan kepada anak didik kita sehingga profil pelajar Pancasila dapat meresap, dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh anak-anak kita. Nah, ini nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang bisa kita munculkan atau bisa kita bangun kepada anak-anak kita. Ada peduli, terus terang berarti apa? Jujur, ya. Kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, punya tujuan,
tenggang rasa, gotong royong, rajin, berani, santun, kreatif, semangat, punya jiwa dermawan, kemudian juga punya harga diri, rendah hati, bukan rendah diri ya, beda ya. Kalau rendah diri itu bukan sifat yang baik, tapi rendah hati ya. Kemudian punya integritas yang tinggi, bahagia, adil, baik hati, setia, punya prinsip, bersahaja, damai, kemudian teguh hatinya, punya rasa hormat, punya rasa tanggung jawab, memiliki jiwa pengabdian, bijaksana, syukur, kemudian toleransi, percaya, kemudian lurus hatinya, punya ketegasan dan punya pengertian. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah, ini yang ketiga, Ibu Bapak. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Di pembelajaran kelas 3 juga ada nih ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bertahan hidup ya. Nah, untuk bisa bertahan hidup yang perlu diperlukan apa? Makan. Kemudian pakaian, kemudian iya, papan, sandang, pangan gitu ya. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak yang saya hormati, perlu kiranya kita untuk menyampaikan kepada peserta didik atau kepada anak-anak kita bahwa perlu kiranya anak-anak untuk tercukupi dari kebutuhan makan ini. Pagi diminta untuk sarapan, dan tidak hanya sekedar sarapan, tapi sarapan yang bergizi, seimbang, dan aman ya. Karena bergizi ada yang tidak aman, terutama untuk makanan-makanan yang siap saji biasanya gitu. Nah, sehingga perlu dibiasakan anak untuk makan makanan yang bergizi dan seimbang. Utamanya biasanya kalau anak-anak itu suka susah bila disuruh makan sayur. Nah, mari kita budayakan anak-anak untuk makan sayur ya. Kalau perlu di sekolah kita biasakan untuk makan sayur, dan kebetulan juga sudah kita rintis ya Bapak Ibu ya, di SD kita, SD Negeri Andong, sudah kita rintis setiap hari Sabtu anak-anak sarapan bersama, dan sudah di apa istilahnya, diberitahu oleh Bapak Ibu guru untuk pakai sayur gitu ya. Terima kasih, semoga bisa terus berjalan sehingga anak-anak terbiasa untuk makan makanan yang bergizi, seimbang, dan aman. Nah, tadi yang kedua yaitu pakaian. Nah, pakaiannya juga diperhatikan. Jadi tidak hanya makanannya, pakaiannya juga bersih, rapi. Karena kadang ada anak-anak yang walaupun sudah anak SD berangkat sekolah pakaiannya masih belum disetrika. Ya. Jadi Bapak Ibu guru juga harus apa? Nyereweti ngoten nggih. Iya. Diingatkan kalau anak-anak misalnya berperilaku kurang baik, tapi juga memperingatkannya itu dengan yang santun sehingga anak tidak merasa dimarahi. Kemudian yang ketiga, papan. Nah,
karena sekolah merupakan rumah kedua dari anak, kita sebagai bapak ibu guru itu sebagai orang tua kedua. Jadi mari berikan rasa aman dan nyaman kepada anak selama berada di sekolah. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ibu bapak, jadi jangan heran kalau misalnya anak-anak bu guru datang itu langsung minta dipeluk. Ada nggih Bu Puput nggih? Ya kelas 1 Mbak Meta itu kalau bu guru datang sudah minta dipeluk. Itu sebetulnya merupakan kebutuhannya dia untuk mendapatkan kasih sayang dan juga rasa ingin diterima oleh kelompoknya. Makanya kadang ada yang datang ke kantor, Bu Guru, saya dinakali sama Mas Gibran misalnya. Itu ya kita tetap harus sabar, yaitu tadi karena itu kebutuhannya dia. Ya, dan kita sebagai orang tua wajib untuk membimbingnya. Ya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Ya, jadi penguasaan itu ya luas artinya. Menguasai materi pelajaran, menguasai artinya di kelompoknya atau di kelasnya atau di halaman sekolah misalnya kalau sedang bermain, kalau tidak punya penguasaan dia akan dijauhi teman-temannya. Iya, kan menjadi tidak nyaman kalau misalnya sampai terjadi tidak mau diterima oleh lingkungannya karena dia tidak punya penguasaan terhadap habitatnya istilahnya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, ini sangat kentara sekali nih di sekolah kita. Kalau anak-anak itu sebetulnya inginnya bebas tertawa, bebas untuk berperilaku. Iya. Walaupun ya kita sebagai orang tua tetap harus membimbing. Ya. Dan yang terakhir, kesenangan. Ya. Karena itu kita di sekolah juga mari untuk menumbuhkan rasa senang di sekolah, sehingga dari rasa senang itu anak-anak akan belajar dengan lebih giat, akan nyaman berada di sekolah. Bahkan mungkin kalau dikasih pembelajaran matematika seperti Bu Jandra tadi, anak-anak tetap tidak merasa bosan, tidak merasa berat, tapi tetap senang, bisa tertawa ceria karena memang sebetulnya anak-anak itu ya dunianya bermain dan tertawa. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia. Tadi aturan atau tata tertib itu sebetulnya tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain dalam menerima. Artinya begini, anak-anak disuruh datang tepat waktu sebelum pukul 7. Nah, kan sebagian besar anak-anak sudah seperti itu ya, datangnya sudah lebih awal. Nah, namun apa yang terbersit dalam hatinya itu bisa berbeda-beda. Ada yang datang ke sekolah tepat waktu itu karena menghindari ketidaknyamanan dan supaya tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum.
Nah, itu. Berarti dia tertib itu karena faktor dari orang lain atau faktor ekstrinsik. Kemudian juga supaya mendapatkan imbalan atau mendapat penghargaan dari orang lain, walaupun penghargaannya atau imbalannya tidak harus uang, tidak harus buket cantik, tidak juga harus makanan, tapi pujian juga suatu penghargaan. Nah, ternyata itu juga motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Menurut Ibu Bapak, kalau yang poin 2 ini bagus tidak Ibu Bapak? Tidak. Mengapa tidak? Bu Puput coba. Karena kan menjadikan orang itu meskipun dia semangat untuk melakukan hal yang baik, tetapi itu tidak ikhlas dari dalam dirinya tuh. Ya, menimbulkan rasa tidak ikhlas. Ada yang lain? Selain menimbulkan tidak ikhlas, bisa tidak kalau menimbulkan rasa kecewa kalau misalnya suatu saat tidak diberi penghargaan? Bisa, iya. Jadi, wah, inginannya diparingi permen kali busukan, giliran besok seperti itu lagi, kok saya tidak diberi ya? Akhirnya, ya udahlah, saya tidak usah sergap-sergap. Nah itu, jadi perasaan ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain itu sebetulnya juga kurang bagus. Nah, yang paling bagus ini Bu, poin yang ketiga, yaitu melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi dia ya karena tahu kalau perbuatan itu perbuatan yang baik dan ingin dilakukan dengan kesadaran sendiri. Ikhlas tadi seperti kata Bu Puput, okay? Nah, itu motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Nah, coba saya ingin ini membuktikan kepada Ibu Bapak kalau motivasi intrinsik itu ya itu memang berasal dari dirinya. Saya minta 2 orang coba maju ke depan. Bu Devi sama Bu Uut, kolaborasi bendahara bos, operator ke bendahara. Iya. Nah, Ibu Bapak, Bu Puput nanti selama 30 detik Anda membayangkan kalau mempunyai sesuatu yang sangat berharga, ya, dan apapun keadaannya jangan dilepas. Jelas? Sekarang untuk Bu Devi karena mengetahui kalau yang ada di tangan Bu Puput itu sangat berharga, coba silahkan untuk memintanya bagaimanapun caranya. Mau dirayu boleh, mau dikasih hadiah apa boleh, terserah. Yang penting 30 detik berusaha semaksimal mungkin. Nah, nanti setelah saya bilang stop, kemudian bergantian, impas ya, biar impas ya, iya, biar impas. Nah, yuk silahkan mulai dari sekarang. Di sini, di tangan, iya, tangan digenggam.
Kamu berusaha untuk mengambil yang ada di dalam genggaman. Enggak, hanya membayangkan ada hal yang sangat berharga. Bisa diambil. Iya. Oh bisa, tapi tidak vokal. Saya Tindakan atau mau ngambilnya pakai vokal. ya pakai tindakan? Pakai tindakan boleh, pakai bicara boleh. Yang penting ini berusaha untuk dibuka. Tapi yang ini mempertahankan bagaimana caranya supaya barang itu tidak diambil. Silakan. Masih 10 detik lagi. 3, 2, stop. Dibuka nggak tadi ibu bapak? Dibuka nggak tadi ibu? Tidak. Nah sekarang gantian Bu Puput yang meminta Bu Dewi yang mempertahankan coba. Terserah mau dipertahankan atau mau dibuka. Saya tidak Tidak mengharuskan. tidak mengintimidasi. Kamu nggak tahu. Ini berdiam. Pakai yang nanya-nanya. Kenapa kok ini kan dari ini orang spesial loh, spesial ya. Kalau misalkan aku ya, misalkan itu kan spesial berarti kan spesial juga buat aku. Itu 3, 2, 1. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Devi dan Bu Puput. Silakan kembali ke tempat. Coba dari demonstrasi tadi saya akan tanya ke tadi yang mempertahankan pertama Bu Puput ya. Saya tanya Bu Puput, mengapa tadi tidak dibuka? Kamu mempertahankan ini kan? Alasannya apa? Karena itu adalah barang berharga bagi saya. Jadi iya, tidak semua harus memilikinya. Padahal panjenengan punya kesempatan untuk memberikan kepada Bu Devi loh. Siapa tahu dapat apa mobil apa Pak Ilyas Honda Jazz. Coba kalau Bu Devi alasannya apa Bu Devi? Ya karena itu seperti sama seperti Mbak Puput, anaknya berharga. Kalau berharga otomatis kalau dikasihkan orang kita sudah tidak punya harga lagi, loh. Tidak punya harga lagi. Padahal itu udah berharga. Iya, berharga. Oke, terima kasih. Ternyata Bu Puput maupun Bu Devi adalah guru-guru hebat kayak Ibu Bapaknya. Iya, terima kasih. Jempol 2 untuk kalian. Oke, jadi sebetulnya baik Bu Puput maupun Bu Devi itu punya kesempatan untuk membuka maupun mempertahankan. Nah, jadi tadi yang memutuskan untuk membuka atau tidak itu diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Jadi memang disiplin itu juga begitu Bapak Ibu. Mau berperilaku baik atau berperilaku tidak baik itu sebetulnya yang menentukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi memang motivasi intrinsik itu sangat ideal nih untuk melakukan perbuatan, dan itu bisa kita tanamkan kepada
kita mulai dari sekarang. Nah, berikutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi sudah kita sampaikan bahwa disiplin itu kaitannya dengan hukuman, dengan penghargaan. Tadi sudah kita sepakati bersama bahwa itu merupakan perilaku yang kurang baik. Ya, walaupun penghargaan ternyata itu tidak baik. Nah, untuk hukuman pada orang yang dihukum itu tentunya akan menyakitkan. Ini benar. Bahkan kadang kalau anak-anak sampai ada yang menangis, kadang sampai ada yang marah sejadi-jadinya juga ada. Kemudian juga menjadikan rasa tidak nyaman. Bahkan ada yang takut, bersifat memaksa. Namanya hukuman yang memaksa, mau tidak mau hukuman tetap hukuman, harus. Kemudian juga berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Saya tidak bu, gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi anak rendah diri. Biasanya kan kalau seperti itu, apalagi anak-anak kecil, terus dikata-katai, dibully gitu ya. Nah, berikutnya penghargaan. Ini juga tidak efektif karena bisa merusak hubungan. Ya, juga mematikan kreativitas. Terus menghukum dengan sistem ranking. Ya, makanya sekarang tidak pakai ranking karena itu bukan hal yang bagus. Kemudian juga merampas hak menghargai dirinya. Nah, kalau ini kebalikannya yang tadi. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, mengapa sukses? Karena ini untuk konsekuensi yaitu harus terjadi. Terus menguatkan, tapi jangkanya pendek. Perlu diawasi, dimonitor. Kemudian membantu untuk menerapkan peraturan, tapi berasal dari orang lain. Kalau yang konsekuensi itu masih dipandu oleh orang lain. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi yang sebagai pedoman itu peraturan, bukan berasal dari diri sendiri. Kemudian punya kehilangan waktu yang banyak untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, yang paling baik adalah yang terakhir, yaitu restitusi. Karena untuk restitusi ini anak bisa memilih, ya, bisa memilih. Jadi tidak harus A, tidak harus B, tapi anak diberi pilihan. Kemudian bisa untuk menguatkan jangka panjang karena berasal dari diri sendiri. Kemudian anak juga akan bertanggung jawab. Makanya tidak harus disuruh, tidak harus dimarahi, sudah tahu sendiri. Saatnya sholat, saatnya belajar, saatnya bermain. Kemudian harus mematuhi guru juga bukan karena takut, bukan karena supaya dipuji, tapi memang tadi nilai kebaikan yang sudah tertanam di dalam diri anak. Kemudian juga tadi menghormati diri dan orang lain dan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan karena dikembalikan ke anak itu sendiri. Jadi tidak merasa di setir, istilahnya gitu ya. Nah, coba sekarang ibu bapak
bisa untuk melihat yang di slide tindakan guru, kemudian coba itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Iya. Berjemur di lapangan jam 12. Hukuman. Telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil angkat kaki 1. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Terakhir apa itu? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Konsekuensi. Nah, sebelum ke 5 posisi kontrol, sepertinya ibu bapak sudah lelah. Yes. Supaya tidak lelah, tidak tegang, mari stretching sebentar ya. Mudah. Karena ibu bapak hanya saya suruh menirukan. Cukup mami? Iya. Bebek ayam. Ayam bebek. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayamnya berapa? 2 buatan. Ayam 1 bebek 1. Tadi tugasnya apa? Menirukan. Saya iya, berarti Bu Dewi sudah konsentrasi. Iya, tadi hanya suruh menirukan kan, bukan menjawab. Dan kita lanjut lagi Ibu Bapak. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Sebagai penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh untuk penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu kan anak kira-kira senang apa sakit hati? Sakit hati, sedih ya, karena dihukum. Kemudian untuk yang pembuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah itu sehingga anak tidak merasa dihukum tapi merasa dipaidu gitu ya. Nek bahasa Jawa ini dipaidu. Kemudian yang ketiga, nah ini guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, biasanya kalau seperti ini Bu Guru romanya tidak garang, tidak galak, tapi bersahabat. Ya. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ya ada jarak. Cara-caranya Bapak Ibu Guru dengan muridnya ada jarak. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah,
formil. Kalau pemahaman saya begitu, gimana? Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, jadi dikembalikan kepada anak tersebut, tapi dikaitkan dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Kalau menurut ibu bapak yang paling bagus yang mana ini? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Sebagai pemantau? Sebagai apa? Kalau penghukum jelas tidak ya. Pembuat merasa bersalah? Kalau manajer tugasnya apa? Memimpin, apalagi? Mengatur, apalagi? Mengelola. Kalau menurut Bapak Ibu, antara pemantau dengan manajer lebih bagus yang mana? Manajer. Karena kalau manajer itu bisa jadi teman juga bisa, jadi pemantau juga bisa. Jadi yang paling ideal itu menjadi manajer. Nah, ini yang berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Bagaimana? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan ya? Kalau menurut saya kalau peraturan itu sudah ada, tinggal kita melaksanakan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu bisa dibuat secara bersama-sama dan ini dibuat bersama-sama dengan kesepakatan bersama di dalam kelas tersebut. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Chandra. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan jawaban dari Bu Chandra? Iya, sepakat. Iya. Jadi memang kalau keyakinan kelas itu ya dibuat bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ya guru tinggal mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kan itu kita sendiri yang buat, mengapa dilanggar sendiri. Seperti contoh lainnya, mengapa ada peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Nah, itu kan bukan kita yang buat ya, tapi sudah ada aturannya dari pemerintah, sehingga kadang banyak yang tidak tertib untuk pakai helm. Demikian juga dengan masker. Pada waktu yang lalu ya, kita kemana-mana harus pakai masker. Namun ada juga yang tidak paham sehingga melanggar aturan, sering tidak bermasker dan tidak cuci tangan. Nah, ini Ibu Bapak cara untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi dimulai dari berdiskusi tentang kelas impiannya. Kira-kira apa saja yang diinginkan di kelas kita, kelas anak-anak ya, kelasnya Bapak Ibu guru, impiannya apa kelasnya, misalnya datangnya tepat waktu sebelum pukul 7, kemudian
mengerjakan PR-nya di rumah. Kadang ada anak yang mengerjakan PR di sekolah. Iya. Kemudian setelah berdiskusi, nah anak-anak menentukan apa saja yang ingin dicapai, ditulis, kemudian ditempel. Nah setelah ditempel, ini dituliskan, bisa oleh bapak ibu gurunya, bisa juga oleh anak. Jadi tidak harus berguru, anak juga dilibatkan untuk dalam membuat keyakinan kelas. Nah setelah itu jangan lupa sebelum ditempel ditandatangani ya, sebagai fakta integritas. Kalau bapak ibu guru tahunya fakta integritas ya, mau ujian mau apa sering membuat fakta integritas. AMBK juga Bu Dian. Ya, setelah ditandatangani baru ditempel di tempat yang mudah untuk dilihat oleh anak-anak, sehingga tanpa disadari anak diingatkan karena sudah melihat keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Nah, ini kemarin saya sudah mempraktekannya Ibu Bapak, membuat keyakinan kelas di kelas saya, yaitu kelas 5. Dan anak-anak antusias, apalagi kertasnya warna-warni sehingga anak-anak sangat semangat untuk melakukan kegiatannya. Kedengaran ya Mas? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semuanya? Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Karena sekarang banyak terjadi cuaca yang tidak menentu, kalian harus selalu sehat, menjadi kesehatan ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat satu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu kalimat-kalimat yang menjadi impian kelas kita. Jadi nanti kamu akan membuat atau membayangkan seperti apa impian kalian tentang kelas kita. Bisa dipahami? Contohnya misalnya Ibu Bapak ini Ibu Guru sedang berdiskusi dengan anak-anak untuk menyusun keyakinan kelasnya yang ingin dicapai. Bisa belajar dengan nyaman atau bisa juga dengan misalnya
kelasnya bersih dan lain sebagainya. Ada yang punya impian di kelas kita? Siapa yang punya impian kelas? Angkat tangan di sini. 1, 2, 3. Ya, semua punya impian kelas. Coba kamu mas impian kelasnya apa? Ya, kamu mbak? Membuat sampah pada tempatnya bisa, mas? Membawa buku sesuai jadwal. Itulah contoh-contoh dari keyakinan. Mengapa keyakinan kelas perlu kita sepakati? Supaya apa? Supaya dalam kalian belajar dapat nyaman dan merasa aman. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya guru yang membuat atau kepala sekolah yang membuat, tapi kita buat bersama, kita laksanakan bersama. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang tugas kalian adalah menuliskan kelas impian yang ingin kalian ciptakan di kelas 5 ini. Masing-masing anak menuliskan 2 impian. Nah, ini langkah selanjutnya, yaitu anak-anak menuliskan kelas impian yang ingin dicapai. Terima kasih. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di depan, ya. Di masing-masing anak satu persatu bergantian maju ke depan. Dimulai dari sebelah kanannya dulu, nanti terus sini ke sampai belakang. Silakan. Silakan. Sudah semuanya? Alhamdulillah sudah kita tempel keyakinan kelas atau impian yang ingin kamu lakukan di kelas kita. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama. Tolong itu dibacakan yang punya teman kamu. Ibu bapak yang saya hormati, pada langkah ini guru dan siswa menyusun bersama-sama keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh anak-anak. Tentunya ada berbagai macam, bisa dikelompokkan sesuai dengan yang hampir sama atau kalimatnya agak berbeda tapi intinya sama. Ini dikerucutkan oleh guru dan siswa, disusun bersama-sama. Jujur, sama atau tidak? Sama. Jujur. Jadi yang pertama adalah jujur. Berikutnya Mbak Bella.
jadwal. Adakah yang lain yang hampir sama? Membawa alat tulis yang diterapkan atau dijadwalkan. Berarti apa? Keyakinan kelasnya menjadi apa? Membawa alat tulis sesuai jadwal. Membawa alat tulis sesuai jadwal. Yang lainnya, silakan. Punya tidak mencatat fasilitas sekolah. Tidak, itu berarti kalau tidak mencatat fasilitas sekolah berarti Ibu Bapak dalam menyusun keyakinan kelas diusahakan seefektif mungkin. Artinya jangan pula terlalu banyak, tapi tidak juga terlalu sedikit. Yang penting anak paham sehingga mudah untuk melaksanakan. Hasil dan membuat keyakinan kelas dia juga pada awal Ya, sebaiknya di awal mau awal semester lebih baik. Tidak membeli. Terus bisa juga di ini Bu, pagi sebelum mulai pelajaran diingatkan lagi anak-anak, bisa dengan permainan, misalnya suruh berdiri terus tepuk-tepuk pundak. Saya tidak akan saya ingin belajar giat. Saya tidak akan menyakiti teman. Sambil bermain juga bisa setiap pagi diingatkan lagi dengan keyakinan kelasnya. Berikutnya, Saya suka keliru Mbak Dinda sama Mbak Erlinda, sering padahal duduknya jauh sana sama sana tapi suka keliru. ada yang belum dibaca? Ya, masih ada. Mbak. Tidak? Tidak? Belum, masih silakan Mbak. Memperhatikan guru. Ada yang lain tidak? Ini juga memperhatikan guru. Sama. Tapi kita tuliskan gimana? Memperhatikan yang lainnya lagi?
keyakinan kelas kita? Kalimatnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, Warahmatullahi wabarakatuh. saya pending Bapak Ibu. Nah, tadi sudah membuat apa? Keyakinan kelasnya sudah disusun. Nah, langkah selanjutnya yaitu apa tadi? Ditanda tangani. Jadi anak merasa kalau itu sudah buatan mereka, gitu kan? Nah, berikutnya setelah ditandatangani ditempel, diyakinkan lagi, dibaca satu persatu, terus ditempel di tempat yang mudah. Nah, ini rambu-rambunya Ibu Bapak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian pernyataannya universal. Terus sedikit saja akan mudah diingat. Dibuat dalam bentuk positif. Kalau misalnya ada kalimat tidak terlambat datang ke sekolah, nah maka kita ubah kalimatnya menjadi datang sekolah tepat waktu. Jadinya lebih positif. Tidak mengerjakan PR. Rajin mengerjakan tugas dari guru. Kan PR juga tugas dari guru. Nah, itu contoh-contohnya untuk bentuk kalimat yang lebih positif. Langkah selanjutnya yaitu disesuaikan dengan kondisi kelas. Makanya anak-anak dilibatkan untuk membuat, karena anak-anak yang merasakan kelasnya mau bagaimana. Dan yang terakhir, dilibatkan warga kelas atau warga sekolah. Dan ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini adalah cara untuk tadi apa tadi restitusi. Kan tadi ada berapa macam? Masih ingat? 4. Apa saja? Yang positif kan konsekuensi sama restitusi. Kalau yang gagal, hukuman dan pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu guru hebat. Nah, untuk segitiga restitusi ini ada 3, makanya dibuat segitiga. Yang pertama dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Ini bisa contohnya dengan kata-kata, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga pernah seperti itu, misalnya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Nah, ini setelah itu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya bisa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tadi sudah diamankan kan, sudah distabilkan dengan kata-kata dulu juga pernah melakukan, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, maka ini divalidasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya. Nah, setelah itu tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi anak dikembalikan ke keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Tentu anak-anak ingat karena dulu ikut membuat keyakinan kelasnya. Datang tepat waktu Bu Guru, mengapa kamu terlambat, dan seterusnya. Kemudian contoh lainnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang sukses Bu, dan seterusnya. Bisa ditanyakan untuk
mengingat kembali keyakinan kelasnya. Nah, kemarin juga saya sudah mempraktekkan ini. Nanti Ibu Bapak juga bisa mempraktekannya di kelas setelah melihat segitiga restitusi. Ini tadi sudah kita sepakati bersama, gitu. Kalau ini adalah yang terbaik untuk membuat anak supaya bisa punya motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Ini saya prakteknya kemarin sama Mbak Dinda apa Erlinda? Ya, ini Mbak Dinda. Soalnya tingginya sama. Padahal sudah 1 semester lebih, ya. Sudah terlanjur dari awalnya ingatnya itu, jadi kalau tahu karena saya datang terlambat, menurut Anda itu apa kesalahan yang saya berbuat kesalahan? Dulu juga pernah ada kesalahan seperti Anda. Oleh karena itu, mari kita selesaikan bersama-sama. Ya, Mbak Dinda, apakah Mbak Dinda punya alasan mengapa Mbak Dinda datang terlambat? Tadi malam saya mau sampai lama, jadi saya bersadar memang jujur, alhamdulillah muridnya Bu Guru masih jujur. tapi Mbak Dinda ingat kalau sampai larut malam akan merugikan diri sendiri. Kalau kamu masih ingat kesepakatan kelas kita, masih itu apa saja? Datang tepat waktu dan melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Nah, itu kamu tahu apakah keyakinan kelas itu bisa kita laksanakan? Iya Mbak Dinda. Sampai sih. Bu Guru senang karena muridnya sudah kembali ke habitatnya, ya. Iya, ke habitatnya artinya ke keyakinan kelasnya. Iya, dia kan tadinya sudah melanggar, jadi kita kembalikan, kalau istilah saya, ke habitatnya. Iya, ke keyakinan kelasnya. Nah, ini ternyata slide terakhir Ibu Bapak, kita sudah sampai di finish. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, barangkali Ibu Bapak ada yang ingin bertanya atau mungkin tadi punya angan-angan, kok aku belum paham, kok aku masih penasaran dan sebagainya. Monggo saya aturkan kepada Ibu Bapak semuanya apabila ada pertanyaan. Ada tidak? Yo, Bu Puput. Bu Sri Puji Lestari, SPD. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Di sini saya hanya sedikit ingin menanyakan terkait tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi Ibu sudah menjelaskan juga tentang pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan bakat dari siswa. Yang saya tanyakan, langkah-langkah kita dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Puput. Langsung saya jawab, ya, supaya antara pertanyaan dan jawaban bisa langsung mix. Ya. Ya. Tadi memang saya sudah menyampaikan bahwa pembelajaran yang kita lakukan sebaiknya adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat serta kebutuhan siswa. Itu dinamakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita petakan sesuai dengan apa yang ingin kita
minatnya. Misalkan anak yang senangnya matematika, anak yang senangnya misalnya menggambar, atau anak yang senangnya bercerita. Bisa juga dengan misalnya dari tingkat kemampuannya. Ini anak yang lamban, ini ya anak yang sedang, ini anak yang sudah pintar, atau sesuai dengan kebutuhan untuk pemetaannya. Kemudian setelah dipetakan, ibu bapak menyusun pembelajaran yang tadi berdasarkan dari hasil pemetaannya itu. Ya. Dan setelah berkegiatan jangan lupa untuk dievaluasi. Jadi untuk langkah selanjutnya tentunya akan tahu, oh kemarin saya kurangnya ini, bisa diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Sudah paham Bu? Sudah. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada atau tidak? Bu Vika. Saya mau bertanya Bu, mengapa 5 posisi kontrol guru sebagai manajer itu posisi yang terbaik? Terima kasih. Terima kasih Bu Vika. Betul, tadi tidak hanya saya ya, Bapak Ibu sepakat tadi ya, kalau manajer itu sebagai posisi yang paling ideal. Kalau saya mengungkapkannya paling ideal. Iya, kalau Mbak Vika paling baik. Tapi intinya sama gitu, itu pilihan yang seharusnya kita lalui, karena yang dua kan negatif itu, yang sebagai penghukum dan sebagai merasa bersalah. Kalau yang 3 positif, yaitu pemantau, teman, dan manajer. Nah, kenapa manajer bagus? Karena manajer itu kan guru juga bisa kembali jadi teman, suatu saat bisa menjadi pemantau, ya. Terus juga ini Bu, Pak. Jadi kalau sebagai manajer itu kan menumbuhkan anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga nantinya anak itu menjadi anak yang mandiri, merdeka, kemudian juga anak yang punya tanggung jawab. Sehingga di awal tadi kan sudah saya sampaikan, jadi tidak perlu diupiak-upiak, tidak perlu disuruh, tidak perlu harus dihukum. Anak-anak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Begitu ya Ibu, Bapak. Ada lagi, satu lagi saya kasih waktu. Bu Heru, silahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan banyak terima kasih. Hari ini saya bertambah wawasan, bertambah ilmu dari penjelasan awal dan sampai akhir. Selama ini yang saya tahu itu penghargaan itu berupa apa yang harus saya lakukan. Ternyata tidak. Ternyata penghargaan itu berupa hukuman yang positif. Positif di sini artinya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif untuk diri anak itu sendiri. Ya Bu, seperti itu ya Bu. Terima kasih saja Bu. Ya, terima kasih Bu Heru. Ternyata Bu Heru sama dengan saya, menganggap tadinya kalau yang namanya penghargaan itu ya sewajarnya kita berikan kepada anak itu ya. Ternyata itu merupakan apa tadi Bu Heru namanya? Hukuman yang positif. Sebagai hukuman, padahal hukuman itu tidak mengenakan. Tentunya namanya hukuman itu negatif, tapi bungkusnya itu positif, padahal isinya negatif. Dan kiranya itu Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah sampai kita di penghujung
acara inti ya. Ya, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Dan saya berharap ibu bapak apa tadi yang baik silahkan untuk diteruskan, silahkan untuk dilakukan, apalagi itu dengan anak didik kita yang nantinya menjadi penerus kita, penerus perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita lakukan untuk supaya anak-anak kita punya profil pelajar Pancasila, berketuhanan, apalagi bernalar kritis, mandiri, terus berkebinekaan global dan suka bergotong royong. Nah, terima kasih sekali. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu bapak semuanya. Terima kasih. Waktu kami aturkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sri Sudarsih SPDSD yang telah memaparkan materinya sehingga menambah wawasan kita. Semoga kita lebih semangat lagi dalam mendidik putra-putri kita di sekolah ataupun di rumah dan lebih memajukan lagi pendidikan di Indonesia. Acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara saya tutup, saya sebagai pembawa acara memohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.